Suatu pagi, Pak Sugeng, 74 tahun, tinggal sendiri di Probolinggo, ditemukan oleh tetangganya tergeletak tak sadarkan diri di dapur. Di lantai hanya ada kursi yang terjatuh, sehelai handuk di tangan, dan piring kecil berisi kacang-kacangan panggang. Awalnya semua mengira beliau terkena stroke atau serangan jantung. Namun saat dibawa ke rumah sakit, dokter mendiagnosis hal yang berbeda. Bukan karena penyakit akut, melainkan karena tubuh yang terlalu lemah, tekanan darah turun, dan kaki tak lagi mampu menopang. Dokter yang merawat berkata, beliau tidak menderita penyakit berat, tetapi tubuhnya melemah karena pola makan yang tidak tepat. Setiap hari hanya makan kacang sebagai pengganti nasi, mengira itu baik, tetapi tanpa panduan yang jelas. Saat itu, saya merasa khawatir. Selama beberapa bulan terakhir, saya menerima banyak surat, komentar, dan pertanyaan dari para lansia di berbagai tempat. Semua mengatakan mereka mengonsumsi kacang setiap hari. Kacang mete, almond, chia, kenari, tetapi banyak yang tidak tahu tujuannya. Berapa banyak yang harus dikonsumsi, dan kapan waktu terbaik untuk mengonsumsinya. Yang paling membuat saya khawatir adalah banyak lansia yang mengira mereka melakukan hal baik untuk kesehatan, padahal sebenarnya membuat tubuh semakin lelah. Mari kita pelajari bersama 5 jenis kacang yang paling sesuai untuk orang di atas 60 tahun. Meningkatkan daya ingat, menjaga otot tetap kuat, menstabilkan tekanan darah, memperbaiki pencernaan, dan membantu hidup sehat dan bahagia setiap hari. Jika kaki yang kuat membantu kita berjalan dengan mantap, maka ingatan yang tajam adalah cahaya yang menerangi tahun-tahun usia lanjut. Banyak lansia mengeluh bahwa pikiran mereka tidak lagi secepat dulu, mudah lupa hal-hal kecil, bahkan nama anggota keluarga kadang perlu diingat kembali beberapa detik. Kadang saat berbicara, mereka lupa apa yang ingin dikatakan, merasa seolah-olah pikiran mereka diselimuti kabut. Pak Bambang, 72 tahun, seorang seniman batik di Yogyakarta, pernah mengalami masa-masa seperti itu. Selama lebih dari 40 tahun berkarya dalam seni batik, beliau terkenal karena mampu mengingat motif-motif kuno tanpa contoh. Namun, 3 tahun terakhir, beliau mulai lupa detail pola, bingung dengan warna, dan kadang harus berhenti di tengah pekerjaan untuk mengingat kembali. Saya merasa kepala saya kadang terang, kadang gelap, katanya, dan itu membuat saya takut. Putranya, seorang dokter residen, menyarankan beliau untuk mencoba menambahkan kacang kenari setiap hari, bukan sebagai obat, tetapi sebagai bagian kecil dari menu sarapan pagi. Setelah 6 minggu, hal pertama yang beliau rasakan bukanlah perubahan pada ingatan, tetapi pada semangat. Saya lebih segar setiap pagi. Begitu duduk di meja, tangan saya langsung ingin menggambar. Mulai minggu ke-8, detail-detail lama perlahan kembali. Irama lupa ingat pun melambat. Dan satu hal yang membuat seluruh keluarga beliau bahagia. Beliau kembali ke bengkel batik, menyelesaikan lukisan yang tertunda sejak tahun lalu, dengan motif tradisional dari daerah Imogiri yang pernah beliau cintai. Bukan tanpa alasan kacang kenari disebut sebagai makanan otak. Banyak penelitian, seperti yang dipublikasikan oleh Universitas Harvard 2019, menunjukkan bahwa kenari membantu meningkatkan daya ingat jangka pendek, terutama pada orang di atas 60 tahun. Alasannya terletak pada kandungan omega-3 yang melimpah dalam kacang ini, khususnya asam alfa-linolenat, sejenis lemak yang mampu mengurangi peradangan, meningkatkan sirkulasi darah ke otak, dan membantu sel-sel saraf bekerja lebih tahan lama. Selain itu, kacang kenari juga mengandung banyak antioksidan seperti polifenol dan vitamin E, yang membantu melindungi pembuluh darah kecil di otak dari kerusakan. Faktor penting dalam mencegah stroke ringan dan penurunan fungsi kognitif. Namun, yang terpenting bukanlah jumlahnya, melainkan konsistensinya. Cukup dengan 2 butir kacang kenari setiap hari, dikonsumsi saat sarapan, atau dicampur dengan bubur, susu nabati, atau dihancurkan dan dicampur dengan pisang tumbuk, sudah cukup untuk memberi nutrisi pada otak secara lembut namun efektif. Bagi lansia yang memiliki riwayat alergi kacang atau sedang mengonsumsi obat pengencer darah, sebaiknya berkonsultasi dengan dokter sebelum mengonsumsi secara rutin. Namun, bagi sebagian besar lansia yang sehat, ini adalah obat ingatan alami, mudah dikonsumsi, mudah ditemukan, dan tidak menimbulkan efek samping seperti banyak suplemen sintetis. Usia lanjut tidak harus menerima begitu saja kebingungan atau lupa. Hanya dengan kebiasaan kecil seperti mengonsumsi 2 butir kacang kenari setiap pagi, Anda telah membantu menjaga cahaya dalam ingatan, agar setiap hari berlalu dengan penuh makna, dan setiap cerita dalam hidup tidak terlupakan terlalu cepat.
Setelah tubuh menjadi lebih kuat dan ingatan mulai stabil, maka hal berikutnya yang tak boleh hilang dalam kehidupan usia lanjut adalah kedamaian dalam pikiran. Tapi bagaimana mungkin hati bisa tenang jika tekanan darah tidak stabil, pikiran tegang, dan hanya satu hal kecil saja bisa membuat kita marah atau sedih seharian? Itulah yang pernah dibagikan oleh Pak Sumarlin, 70 tahun, seorang mantan tukang kayu dari Tegal, ketika datang menemui saya dalam sebuah sesi konsultasi kesehatan komunitas. "Dok, belakangan saya sulit tidur, mudah marah, dan kadang jantung berdebar tanpa sebab. Saya ukur tekanan darah, kadang tinggi, kadang rendah, pernah sampai 160 mm merkuri. Tapi saya tidak mau minum obat seumur hidup." Saya bertanya tentang pola makan beliau. Beliau bilang tidak makan asin, tidak minum kopi, tapi kemudian saya menemukan satu hal. Setiap kali merasa lelah, beliau sering tidak makan sama sekali. Padahal saat stres ringan, tubuh justru membutuhkan beberapa zat yang dapat menstabilkan sistem saraf dan sirkulasi. Saya menyarankan beliau mencoba kacang pistachio, sejenis kacang kecil namun memiliki kemampuan menstabilkan tekanan darah dan menenangkan suasana hati dengan sangat baik. Awalnya beliau terkejut. Kacang sekecil ini, makan beberapa butir bisa berpengaruh? Tapi beliau tetap mencobanya. Setiap hari beliau makan satu genggam kecil, sekitar 28 gram, dibagi 2 kali. Sedikit di pagi hari, sedikit di sore hari, sebagai camilan sehat. Setelah lebih dari 3 minggu, beliau menelepon saya kembali. "Dok, saya masih khawatir soal usia tua, tapi sekarang saya jauh lebih tenang. Tekanan darah saya pagi ini 128/80. Mata saya lebih terang, hati saya juga lebih ringan." Sebenarnya penelitian dari Universitas Pennsylvania 2017 telah membuktikan lansia yang mengonsumsi pistachio secara rutin setiap hari selama 4-6 minggu mengalami peningkatan signifikan pada tekanan darah sistolik dan penurunan tingkat stres saat menghadapi tekanan. Alasannya karena pistachio mengandung arginin, asam amino yang membantu melebarkan pembuluh darah dan memperlancar sirkulasi darah. Tak hanya itu, pistachio juga mengandung vitamin B6 dan magnesium, 2 komponen penting untuk menstabilkan suasana hati, menjaga tidur nyenyak dan mengurangi gejala kecemasan pada lansia. Cara mengonsumsinya pun sangat sederhana. Anda bisa makan pistachio panggang tanpa garam sebagai camilan di antara waktu makan, atau taburkan sedikit di atas bubur, salad, atau campurkan dengan yogurt tanpa gula. Hal yang perlu diperhatikan adalah memilih jenis pistachio tanpa garam, tanpa gula tambahan, karena terlalu banyak natrium bisa berdampak buruk bagi penderita hipertensi. Saya sering berkata kepada pasien saya, usia tua tidak hanya butuh jantung yang sehat, tapi juga jiwa yang tenang. Dan sungguh mengejutkan, segenggam kecil pistachio setiap hari, jika dikonsumsi dengan benar, dapat membantu meredakan gelombang resah di dalam hati. Lalu bagaimana dengan Anda? Akhir-akhir ini, apakah Anda sering sulit tidur, merasa tegang, atau mudah marah? Cobalah perhatikan perasaan Anda setiap hari, untuk menyadari bahwa tubuh tidak hanya butuh obat, tetapi juga perlu kasih sayang dan perhatian dari hal-hal kecil. Ketika sendi sudah kuat, ingatan stabil, dan pikiran lebih tenang, ada satu faktor lain yang diam-diam namun sangat penting bagi kesehatan usia lanjut, yaitu sistem imun dan hormon tubuh. Karena jika daya tahan menurun, tubuh mudah terserang flu, infeksi berkepanjangan, dan lama pulih setelah kelelahan. Sementara jika hormon tidak seimbang, seringkali diikuti oleh insomnia, kelelahan, ketidakstabilan emosi, dan juga penurunan semangat hidup. Pak Sulaiman, 71 tahun, dari Padang pernah mengalami masa seperti itu. Beliau adalah seorang pensiunan guru, tinggal bersama istrinya di sebuah rumah kecil dekat pantai. Tubuh beliau tinggi, suara beliau dalam dan hangat. Tapi belakangan ini beliau sering kelelahan, mudah terserang flu, dan semangatnya sangat menurun. Saya merasa seperti bayangan, tidak sakit secara jelas, tapi lelah. Setiap pagi saat bangun, saya harus duduk lama sebelum bisa bangkit dari tempat tidur. Saat diperiksa, saya menemukan beliau mengalami kekurangan selenium, mikronutrien yang sangat penting bagi lansia untuk mendukung sistem imun, melawan oksidasi, dan membantu menyeimbangkan hormon tiroid. Dan tidak banyak orang tahu bahwa hanya 1-2 butir kacang Brazil setiap hari sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan selenium tubuh. Saya menyarankan beliau mencoba kacang Brazil, kacang besar berwarna krem dengan rasa gurih alami. Awalnya beliau merasa asing karena belum pernah melihatnya di pasar.
Tapi ketika anak laki-lakinya membelinya secara online dan membawanya pulang, beliau mulai makan 1 butir di pagi hari dan 1 butir di sore hari. Tidak banyak, tapi rutin setiap hari. 2 minggu kemudian Pak Sulaiman menelepon kembali. "Dok, entah kenapa saya merasa lebih lega bernapas, jarang batuk, makan lebih lahap. Istri saya bilang mata saya kembali cerah." Itu adalah tanda yang sangat positif. Menurut penelitian dari Institut Gizi Brazil, 2021, kacang Brazil mengandung kadar selenium alami tertinggi dibandingkan semua jenis makanan. Setiap butir mengandung rata-rata 68 hingga 91 mikrogram selenium. Selain itu, kacang ini juga mengandung vitamin E, seng, dan magnesium yang membantu melindungi sel, memperbaiki fungsi hormon, dan efektif melawan peradangan. Cara mengonsumsinya sangat mudah. Bisa langsung dimakan setelah sarapan atau sore hari, atau dihancurkan, lalu dicampur ke dalam susu nabati, bubur atau oatmeal. Yang paling penting adalah konsisten setiap hari dengan jumlah yang sesuai. Namun, karena kandungan seleniumnya sangat tinggi, Anda tidak disarankan makan lebih dari 2 butir per hari, terutama jika sedang mengonsumsi suplemen atau vitamin tambahan yang juga mengandung selenium. Konsumsi berlebihan bisa menyebabkan mual, kelelahan, atau gangguan pencernaan ringan. Saya selalu percaya bahwa untuk hidup sehat di usia tua, kita tidak bisa hanya melihat dari luar. Kita harus merawat bagian dalam juga, dari sistem imun, hormon hingga pikiran. Dan kadang, hal itu tidak butuh obat mahal, tapi cukup 1 butir kacang Brazil kecil sebagai hadiah sunyi untuk kesehatan hari esok. Setelah merawat sistem imun, sirkulasi darah, sendi tulang, dan hormon, masih ada satu hal lagi yang sering dilupakan oleh banyak orang lanjut usia, yaitu sistem pencernaan. Lambung, usus, hati, pankreas, semuanya melambat seiring waktu. Jika tidak didukung dengan cara yang tepat, tubuh akan mudah menumpuk racun, sulit menyerap nutrisi, menimbulkan rasa lelah, sembelit, perut kembung, dan akhirnya memicu peradangan kronis ringan, yang merupakan penyebab tidak langsung penurunan kesehatan secara menyeluruh. Pada saat seperti ini, biji chia adalah salah satu makanan kecil yang memiliki nilai dukungan menyeluruh bagi lansia. Biji chia memang kecil seperti ujung jarum, namun kaya akan serat larut, omega-3 nabati, protein, magnesium, dan kalsium. Ketika direndam dalam air, biji chia akan mengembang membentuk gel lembut yang membantu menenangkan dinding usus, mendukung pergerakan usus, dan mengurangi peradangan pada sistem pencernaan. Saya teringat seorang ibu bernama Ibu Mahani, 74 tahun, dari Bekasi, yang pernah mengeluh bahwa setiap pagi selalu merasa kembung, perut tidak nyaman, bahkan seringkali tidak ingin sarapan. Putrinya, seorang perawat, setelah membaca literatur, mencoba memberinya 1 sendok kecil biji chia yang direndam dalam susu nabati di malam hari, atau dicampur ke dalam bubur hangat di pagi hari. Hasilnya mengejutkan seluruh keluarga. Setelah 5 hari, beliau buang air besar secara teratur. Perut terasa lebih ringan, dan bahkan berkata, "Pagi ini ibu merasa seperti umur 50 tahun lagi." Tak hanya membantu pencernaan lebih baik, biji chia juga menyediakan energi secara perlahan berkat kandungan protein dan lemak nabati yang tinggi, membantu lansia tetap bertenaga sepanjang pagi tanpa merasa lapar atau mengalami penurunan gula darah. Sebuah penelitian dari Universitas North Carolina 2015 menunjukkan bahwa lansia yang menambahkan biji chia dalam pola makan harian memiliki kadar inflamasi CRP yang lebih rendah, sistem pencernaan yang lebih stabil, dan tingkat energi pagi yang lebih tinggi dibandingkan kelompok yang tidak mengonsumsinya. Anda bisa merendam 1 sendok teh, sekitar 5 gram, biji chia ke dalam air putih atau susu nabati tanpa gula. Diamkan sekitar 15 menit hingga mengembang merata, lalu diminum atau dicampur ke dalam bubur. Bisa dikonsumsi di pagi hari atau malam hari sebelum tidur jika sering mengalami sembelit. Satu catatan ringan, karena biji chia menyerap air dengan kuat, maka setelah mengonsumsinya, perlu minum air putih tambahan untuk mendukung pencernaan yang lebih baik. Dan jika Anda sedang mengonsumsi obat pengencer darah, sebaiknya konsultasikan terlebih dahulu dengan dokter sebelum mengonsumsinya secara rutin. Pertanyaan untuk Anda yang sedang mendengarkan, apakah pagi Anda sering terasa begah, berat di perut? Jika iya, cobalah mulai dengan 1 sendok biji chia setiap hari. Tidak perlu perubahan besar, cukup sedikit saja, tapi tepat dan pada waktu yang pas, tubuh akan berterima kasih dengan rasa ringan dan segar sepanjang hari. Bapak Ibu yang saya hormati,
Kita baru saja menelusuri bersama perjalanan mengenal 5 jenis biji kecil yang menyimpan kekuatan besar bagi kesehatan usia lanjut. Dari almond yang membantu menguatkan tulang dan mencegah jatuh, hingga kenari, walnut yang menutrisi ingatan dan sirkulasi darah ke otak. Dari pistachio yang menstabilkan tekanan darah dan suasana hati, hingga kacang Brazil yang memulihkan sistem imun dan menyeimbangkan hormon. Dan terakhir adalah biji chia, sahabat sunyi yang merawat pencernaan dan menjaga energi setiap hari. Yang patut disyukuri adalah semuanya berasal dari bahan alami, mudah ditemukan di pasar tradisional atau supermarket, tidak perlu obat mahal atau resep yang rumit. Namun, seperti makanan apapun, cara penggunaannya sama pentingnya dengan jenis bijinya sendiri. Segenggam kecil setiap hari, sekitar 5 hingga 10 gram, sudah cukup. Tidak perlu makan berlebihan. Jika memiliki penyakit bawaan seperti diabetes, gangguan pencernaan, atau sedang mengonsumsi obat khusus, sebaiknya konsultasikan dahulu dengan dokter sebelum rutin mengonsumsinya. Anda bisa menaburkan biji ke atas bubur pagi, memblendernya dengan susu nabati, mencampurnya ke dalam yogurt, atau makan bersama buah setelah makan utama. Bagaimanapun caranya, yang terpenting adalah konsistensi setiap hari. Jangan menyerah, jangan tunggu sakit baru mulai merawat diri. Anggaplah biji-biji kecil ini sebagai pengingat lembut bahwa kesehatan usia lanjut tidak datang dari hal besar, melainkan dimulai dari setiap suapan, setiap pilihan, dan setiap bentuk cinta pada diri sendiri. Meskipun kelima jenis biji yang baru saja kita bahas semuanya bermanfaat bagi kesehatan, bukan berarti kita boleh mengonsumsinya secara berlebihan atau sembarangan. Tubuh lansia memang lebih sensitif, terutama terhadap jenis biji yang mengandung banyak lemak sehat dan mineral yang pekat. Beberapa orang mungkin akan mengalami perut kembung, sulit mencerna, atau reaksi alergi ringan saat pertama kali mulai makan biji. Oleh karena itu, jika Anda memiliki penyakit bawaan seperti diabetes, tekanan darah tinggi, penyakit ginjal, atau sedang mengonsumsi obat-obatan, sebaiknya mulailah dengan dosis kecil, sekitar 1 sendok makan per hari, dan amati reaksi tubuh Anda. Selain itu, perhatikan untuk memilih biji yang belum dipanggang dengan garam, tidak diberi gula, dan tidak digoreng dengan minyak. Jenis biji yang sudah diproses cenderung meningkatkan tekanan darah, gula darah, dan menyebabkan ketidakseimbangan nutrisi jika dikonsumsi dalam jangka panjang. Dan mohon diingat, biji yang baik tidak bisa menggantikan makanan utama. Anggaplah biji-bijian ini sebagai suplemen tambahan, sebuah hadiah kecil bagi tubuh setiap hari, bukan sebagai solusi ajaib. Bapak Ibu yang terkasih, setelah semua yang telah dibagikan, hal terpenting bukanlah apakah Anda mengingat nama setiap jenis biji, melainkan dari mana Anda memilih untuk mulai besok pagi. Segenggam almond ke dalam bubur, 1 sendok chia ke dalam segelas susu, sepotong kecil kenari setelah makan. Cukup 1 kebiasaan kecil, tetapi dilakukan setiap hari secara konsisten, tubuh Anda perlahan akan terasa hangat, pikiran lebih jernih, dan kesehatan terbangun sedikit demi sedikit. Seperti sinar matahari pagi yang meresap ke kulit, tidak terburu-buru namun mendalam. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, jangan lupa tekan tombol subscribe untuk saluran vitalitas emas, agar kita bisa terus bersama melalui konten yang hangat dan penuh makna. Dan jika berkenan, silakan tinggalkan komentar. Jenis biji apa yang Anda konsumsi setiap hari? Kami sangat menantikan untuk mendengar cerita dari Anda. Sampai jumpa dan salam sehat.